tiba-tiba Sumiati diserang oleh sesuatu dari arah belakang. Serangan itu begitu cepat, tanpa Sumiati bisa melawan balik. Dan hingga pada akhirnya, pukulan keras menghantam punggung Sumiati, dan Sumiati pun terkapar. Dari kejauhan, tampak ada cahaya obor yang mendekati rumah Sumiati. Dan ternyata, itu adalah salah satu warga yang tengah berkeliling kampung ngeronda. Sebut saja dia Mirin. Mirin yang dari kejauhan melihat bayangan hitam di depan rumah Sumiati pun langsung merasa curiga dan mendekatinya. Namun karena penerangan yang minim, Mirin pun tak bisa melihat dengan jelas sosok bayangan itu. Dan ketika Mirin semakin mendekat, bayangan itu pun pergi meninggalkan rumah Sumiati. Melihat itu, Mirin mencoba untuk mengejarnya. Namun baru beberapa langkah Mirin pun kaget ketika melihat Sumiati tengah terbaring dengan mulutnya yang penuh dengan darah. Karena panik, Mirin pun langsung berteriak meminta tolong kepada warga lain. Para warga yang saat itu tengah berjaga pun mendengar teriakan Mirin dan langsung berbondong-bondong menghampirinya. Dan syukurlah, tak selang beberapa lama Sumiati pun tersadar dari pingsannya. Singkat waktu, ketika para warga tengah membicarakan sosok hitam yang sempat Mirin lihat, mereka pun lupa dengan tugasnya. Dan tak selang beberapa lama terdengar suara teriakan ibu-ibu. "Anakku hilang, tolong, tolong." Hal itu pun membuat warga yang saat itu tengah berkumpul di rumah Sumiati panik. Mereka berbondong-bondong berlari menghampiri ibu itu. Dan betapa terkejutnya mereka ketika terdengar lagi teriakan ibu-ibu minta tolong dari sisi lain. Sontak malam itu menjadi riuh mencekam. Tampak wajah para warga sangat panik. Bunyi kentongan pun menggema memecah heningnya malam. 2 anak kembali hilang malam itu. Ditambah Sumiati yang diserang oleh sosok hitam, membuat warga kampung semakin ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi? Malam itu, para warga yang ketakutan pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Di sisi lain, Sumiati yang berangsur-angsur pulih pun mendengar kabar bahwa malam itu ada 2 anak lagi yang hilang. Ia pun bertanya-tanya, sebenarnya apa yang menyerangnya malam itu? Dan kemana hilangnya anak-anak? Siapa pelakunya? Singkat waktu, di hari berikutnya, menjelang gelap, kampung itu pun menjadi sangat sepi. Tak ada satu warga pun yang berani keluar rumah. Mereka menutup pintu rapat-rapat. Karena setelah kejadian malam itu, para warga memutuskan untuk tidak melakukan ronda dan memutuskan untuk menjaga keluarganya masing-masing. Karena para warga percaya jika sosok hitam yang tempo hari Mirin lihat adalah penyebab semuanya. Di sisi lain, tampak Sumiati tengah berada di rumah Mirin. Sumiati menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah Mirin menceritakan apa yang dia lihat, Sumiati pun menyimpulkan bahwa yang menyerang dia dan si pendamping adalah sosok hitam itu. Singkat cerita, Sumiati pun pulang. Di tengah perjalanan, Sumiati melihat kampungnya yang begitu sangat sepi, tidak seperti malam-malam biasanya. Dan tiba-tiba Sumiati melihat kembali wanita bersanggul sedang berjalan melewati pos ronda. Melihat itu,
Sumiati pun langsung mempercepat langkah kakinya mengejar wanita itu. Karena terlalu fokus mengejar wanita bersanggul itu, Sumiati tak sadar kini ia sudah berada di jalan yang berbatasan dengan hutan. Dan tiba-tiba wanita bersanggul itu berhenti dan membalikkan badan. "Kamu siapa?" tanya Sumiati. Tak ada jawaban yang keluar dari wanita bersanggul itu. Malahan wanita itu hanya tersenyum kecil membalas pertanyaan Sumiati. Dan tiba-tiba muncul sosok hitam di belakang wanita bersanggul itu. Lantas wanita bersanggul itu tiba-tiba menunjuk Sumiati. Bebarengan dengan itu, sosok hitam yang berada di belakangnya pun dengan cepat langsung menyerang Sumiati. Sumiati yang masih kebingungan pun tak sadar jika sosok hitam itu tengah menuju ke arahnya. Dan tersungkurlah Sumiati diserang sosok hitam itu. Tak berhenti sampai di situ. Sosok hitam itu melompat hendak menyerang kembali Sumiati. Namun untungnya, dengan cepat Sumiati langsung menangkis dan menyerang balik sosok hitam itu. Terjadilah saling serang antara Sumiati dan si sosok hitam. Sampai pada akhirnya Sumiati berhasil mengalahkan sosok hitam itu. Dan si sosok hitam itu pun lenyap dari pandangan Sumiati. Tampak keringat menetes dari dahi Sumiati. Sembari terengah-engah, Sumiati melihat ke sekeliling, mencari keberadaan wanita bersanggul. Dan ternyata, karena terlalu fokus bertarung, Sumiati pun tak sadar jika wanita bersanggul itu sudah tak ada di tempatnya. Sumiati pun menyadari bahwa benar sosok hitam yang menyerangnya itu adalah suruhan dari wanita bersanggul. Dan kemungkinan besar hilangnya anak-anak di kampung itu juga ada kaitannya dengan wanita bersanggul. Dan di malam berikutnya, Sumiati memutuskan untuk mengintai kampung, waspada jika sosok hitam dan wanita bersanggul itu muncul kembali di kampungnya. Dan tak selang beberapa lama, benar saja, dari kejauhan Sumiati melihat sosok wanita bersanggul itu. Tak pikir panjang, Sumiati langsung berlari melompat dari pohon ke pohon, berniat menyergap wanita bersanggul itu dari belakang. Namun ketika Sumiati hendak meraih tangan wanita itu, Sumiati tiba-tiba langsung terpental. Sumiati pun kebingungan karena seolah-olah tubuh wanita itu dilindungi oleh kekuatan gaib. Dengan cepat, Sumiati kembali mencoba untuk meraih tubuh wanita itu. Dan lagi-lagi, Sumiati terpental. Lantas tiba-tiba mata wanita bersanggul itu berubah menjadi hitam dan menatap tajam ke arah Sumiati. Sumiati pun sadar jika wanita itu sangat marah kepadanya. Bebarengan dengan itu, sosok hitam kembali muncul di belakang tubuh wanita bersanggul itu. Tak tanggung-tanggung, kini ada 3 sosok hitam. Sosok hitam itu berbulu, bertaring dan matanya merah. Sumiati yang merasa jika sosok hitam itu akan menyerangnya pun mencoba untuk berdiri kembali. Belum saja Sumiati tegak berdiri, ketiga sosok hitam itu langsung menyerang Sumiati. Tampak Sumiati sangat kewalahan melawan ketiga sosok hitam itu. Berkali-kali Sumiati terjatuh, namun ia terus mencoba untuk melawannya. Hingga pada akhirnya Sumiati pun benar-benar dikalahkan oleh sosok hitam itu. Dan tersungkurlah Sumiati.
Terlihat wanita bersanggul itu tersenyum kecil melihat kekalahan Sumiati. Perlahan namun pasti, ketika sosok hitam itu mendekati Sumiati. Menyadari itu, Sumiati langsung meraih obor penerangan jalan yang berada di sampingnya dan langsung mengarahkan kepada 3 sosok hitam itu. Dan tak disangka-sangka, ternyata sosok hitam itu takut dengan cahaya obor, yang tentu itu membuat si sosok hitam pun tiba-tiba hilang. Menyadari kekalahan suruhannya, wanita bersanggul itu pun kabur masuk ke dalam hutan. Namun karena tenaga Sumiati sudah terkuras, ia pun tak sempat untuk mengejarnya. Nantikan kisah Sumiati bab kedua ini di part berikutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Agar kalian tak ketinggalan dengan kelanjutan kisah Sumiati bab kedua ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebelumnya terima kasih. Saya An pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.